Apa bentuk antisipasi atau berjaga-jaganya dari Speedo nih terkait mengenai kemungkinan akan tensi yang ada nih geopolitik part 2 mungkin yang akan terjadi di tahun ini? Ya, tentunya kalau kami sendiri sekarang fokus kepada dalam negeri karena seperti posisi Indonesia yang relatif lebih oke, ya demand dalam negeri masih lebih baik lah daripada pasar-pasar di luar negeri. Namun demikian, seperti juga halnya pada saat yang 41 lah katakan dulu pada saat pertama kali China berseteru dengan Amerika, ada peluang buat kami juga untuk melakukan menambah ekspor kami ke Amerika. Nah ini yang sudah kami coba untuk jajaki juga. Tapi di samping itu mungkin yang paling penting adalah betul-betul mencari peluang baru dan inovasi untuk produk-produk kami supaya pemanfaatannya lebih luas. Itu sih Mbak. Oke, pemanfaatan lebih luas dan pasar juga dibuka lebih lebar begitu ya Pak ya? Iya. Baik, kalau dari Pak Alexander sendiri Anda melihatnya seperti apa dengan tensi antara Amerika Serikat dan China, resiko perang dagang part sekian gitu ya, perang dagang baru mungkin akan muncul. Nah ini akan seperti apa dari sisi Anda melihatnya, dari resiko-resiko akan muncul pastinya? Baik, saya kira begini, kami melihat itu ada dari dua spektrum, Mbak. Spektrum pertama dari geopolitik makro kita, itu konflik Rusia Ukraina itu yang menyebabkan gas supply ke EU itu sekarang pada level dengan Nord Stream 1 20%, ini pasti akan meminta demand terhadap batu bara karena mereka akan menghidupkan kembali batu bara, power plant batu bara mereka. Ini akan meningkatkan harga batu bara kita. Yang kedua, konflik antara China dengan US melalui Taiwan pada kondisi sekarang bahwa China sudah stop import komoditi dari Taiwan ribuan item. Nah, tentu ini akan mempengaruhi juga permintaan dalam jangka menengah ini terhadap produk-produk dari Indonesia. Jadi saat ini belum. Itu dari sisi geopolitik makro. Dari sisi mikro, kami di IMIP Morowali, kami produksi ada 3 tipe produk output. Satu, stainless steel. Kedua, carbon steel. Yang ketiga, prekursor baterai untuk EV dari nikel. Nah, untuk stainless steel dalam jangka menengah dan pendek ini kami tidak melihat masalah karena memang pembangunan dan permintaan terhadap stainless steel ini masih naik 6-7% per tahun. Untuk carbon steel itu baja kebutuhan dalam negeri masih besar, termasuk juga untuk produk-produk hulu slab kita ke Karakau Steel dan lain-lain. Jadi ya, untuk dua produk ini kami melihat jangka menengah pendek ini masih baik. Untuk prekursor baterai mobil listrik EV, ini kapasitas kita jauh dari kebutuhan, jadi tidak ada masalah. Hanya kami melihat bahwa kita jangan terlena, bahwa PLN ini harus hidup sehat. Kenapa? Karena kalau pemerintah terus mensubsidi kebutuhan energi untuk transport dan lain-lain ini kita tiap tahun paling enggak 500 triliun pemerintah keluarkan. Ini akan dalam jangka panjang atau menengah akan menyulitkan kita. Nah, kita harus siap-siap menghadapi stagflasi. Stagflasi artinya ekonomi tidak bergerak, pengangguran tinggi, inflasi tinggi. Nah, ini harus kita hindarkan bersama-sama sehingga kondisi stagflasi ini kita hindarkan dari sekarang. Salah satu caranya adalah jangan sampai PLN ini ikutan menaikkan harga energi sehingga mendorong proses stagflasi ini lebih cepat. Artinya apa? Ujungnya penambangan batu bara harus diatur sehingga orang lain di luar boleh krisis energi, tapi saya pikir Indonesia tidak sepantasnya, apalagi listrik, mengalami krisis energi sehingga daya beli masyarakat ini tidak tergerus dengan cepat. Saya kira itu kami melihat dari sisi
makro dan mikronya, Mbak. Baik. Terima kasih.